Informational intelligence. Ini kemampuan seseorang mengelola, menilai, dan menggunakan informasi. Jangan dikira ini sederhana. Kalau sekedar memasukkan informasi ke kepala, setiap kita mungkin bisa. Tapi mengelolanya dengan benar, menilainya dengan pas, menggunakannya dengan bijak, dengan efektif. Tidak semua kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita mulai ya. Saya kenalkan ini dulu. Hari ini dikenal istilah informational intelligence. Kalau kemarin kan kita kenal IQ, kemudian EQ emosional, SQ spiritual. Sekarang mulai dikenal istilah informational intelligence. Itu kalau disingkat berarti II. Pokoknya saya itu ya, II. Informational intelligence. Ini kemampuan seseorang mengelola, menilai, dan menggunakan informasi. Jangan dikira ini sederhana. Kalau sekedar memasukkan informasi ke kepala, setiap kita mungkin bisa. Tapi mengelolanya dengan benar, menilainya dengan pas, menggunakannya dengan bijak, dengan efektif. Tidak semua kita bisa. Jadi, sebagaimana EQ, SQ bisa ditingkatkan, IQ juga mungkin dengan latihan tertentu bisa meningkat, II ini juga bisa. Maka apalagi hari ini, di era informasi ini kita harus mampu ini. Kalau tidak, kita akan tenggelam. Bahkan mungkin kita akan hancur karena informasi yang salah, informasi yang keliru. Cirinya informational intelligence itu, AI-mu tinggi kalau yang pertama, kamu mampu mencari informasi yang tepat. Saya perlu informasi tentang ini, berarti mencarinya di situ. Itu kemampuan ini, itu menunjukkan informational intelligence-mu tinggi. Banyak di antara kita yang tidak bisa, sekedar mencari tempatnya informasi yang pas tentang ini di mana, itu kita masih gagap, masih bingung. Kadang-kadang informasi tentang agama malah nyarinya di konten itu. Di konten ini yang isinya orangnya tidak ngerti agama misalnya. Nah ini saja kamu tidak paham. Yang punya otoritas keilmuan siapa? Misalnya online, situs web yang bertanggung jawab bidangnya sesuai yang kamu cari mana dan lain sebagainya. Jadi yang pertama mampu mencari informasi yang cocok, relevan di mana. Kemudian yang kedua mampu menilai kualitas dan kebenarannya. Kita bisa mendeteksi, ini tidak cocok ini tidak sesuai. Ada yang salah prosedurnya ini. Ini kemungkinan hoax ini, ini berarti informational intelligence-mu tinggi. Yang ketiga, mampu menggunakan informasi. Banyak di antara kita wawasannya luas, di kepala kita penuh dengan konsep-konsep. Informasi membanjir tiap hari, tapi kita tidak mampu menggunakannya. Kalian mungkin sering kaget ya. Misalnya kalian dengar apalah konten YouTube apa, itu tiba-tiba, iya ya sebenarnya saya tahu yang disampaikan ini, tapi di dia ternyata itu bisa jadi kesimpulan yang luar biasa. Dia bisa menggunakan informasi itu untuk menyimpulkan ke sini, untuk memahamkan ke situ. Nah, ini berarti informational intelligence-nya tinggi.
Sama-sama dapat berita ada demo kemarin rusuh itu. Kalau kalian kan titik di situ, oh ada demo rusuh. Tapi nanti orang tertentu bisa, oh kalau ada demo rusuh berarti harus begini, bla 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 bla. Oh kemungkinan kita harus melakukan ini biar nah, ini namanya menggunakan informasi. Informasi yang kalian dapat tadi mau kalian gunakan untuk apa? Dan kalian tahu cara menggunakannya secara tepat. Ya kadang-kadang kita itu tahu, tapi karena tidak tahu cara menggunakannya secara tepat, akhirnya pengetahuan itu berhenti saja di kepala kita. Tidak operatif. Dan itu mungkin banyak jumlahnya. Wong kita sejak SD sekolah itu kan dicekoi informasi macam-macam. Tapi di kita terus macet, tidak berkembang. Tidak jadi alat untuk mengambil keputusan. Yang keempat, informational intelligence itu kita mampu bersikap etis dalam menyebarkan informasi. Tahu konteks, bijaksana kapan harus ngomong, kapan harus diam. Apakah ini harus saya terima saja atau harus saya kritisi? Apakah orang memberi informasi saya ini basa-basi apa serius? Itu kamu bisa menangkap ini ya, berarti kamu cerdas. Oke ya, kalau kalian misalnya kalau di Jawa misalnya lewat depan rumahnya orang terus disapa orang sendirian saja gitu. Kamu kan nanggapinya kan jangan oh ini pernyataan terus dijawab. Ya kan memang sendirian, ngapain dibunyikan? Itu kalimat basa-basi. Nanti kamu disapa, kok jalan kaki saja? Ya jangan kamu belayar. Emangnya harus ngerangkak, emangnya harus lari, kan enggak begitu. Itu kalimatnya dia basa-basi, ya jawabnya juga yang sopan. Jangan, monggo mampir, ya jangan mampir beneran. Nah, itu sekedar mempersilahkan itu maksudnya yo basa-basinya ke situ. Kamu ngerti konteks etisnya. Dan yang terakhir, tentu saja punya kemampuan verifikasi. Kadang-kadang kita itu merasa ada informasi yang tidak sreg. Saya ragu-ragu ini. Benar apa salah sih? Tapi pengen verifikasi tidak tahu caranya. Kemana saya harus verifikasi? Nah, orang yang informational intelligence-nya tinggi, dia tahu caranya menemukan kebenaran, memverifikasi. Baik, yo di kolom kanan itu saya beri uraian tentang contoh aplikasinya. Bisa membedakan, oh ini fakta, kalau itu opini, kalau yang ini provokasi. Nah, kalian bisa membedakan itu, kamu cerdas secara informasi. Kadang-kadang opini kamu anggap fakta. Opini itu pendapatnya orang, komentarnya orang. Kalau fakta, kenyataannya. Contohnya, ngaji filsafat malam hari ini, apa kalimatnya? Rebo malam hari ini kita ngaji filsafat, itu fakta. Tapi kalau saya bilang ngaji filsafat malam hari ini tidak menarik, itu opini. Kadang-kadang kalian yang opini kamu anggap fakta. Terus kamu anggap ya memang begitu. Kenyataannya. Lu kok bilang kenyataannya malam hari ini ngaji. Itu kenyataannya. Tapi menarik atau tidak menarik, masing-masing kepala bisa beda-beda. Nah, tapi kita sering menganggap yang opini itu terus jadi fakta. Apalagi provokasi. Provokasi kalimatnya jelas sebenarnya. Tapi kadang-kadang kamu nganggapnya itu fakta. Nah, orang cerdas informasi itu bisa membedakan. Kalau ini dia ngomong fakta. Tapi kalau sampai di bagian ini opininya dia, komentarnya dia. Ya, baik. Ya cirinya kalau itu opini, mungkin saja orang lain punya pendapat berbeda. Itu berarti opini.
Lepas dari kamu setuju atau tidak opininya, tapi ya posisikan opini sebagai opini, fakta sebagai fakta. Ini yang kadang-kadang kita masih kabur, belum bisa membedakan antara opini dan fakta. Faktanya kalian pakai baju warna hitam misalnya. Nah ini fakta, tapi terus kamu tidak pantas deh pakai warna hitam. Nah, ini opini. Gitu loh. Yang lain bisa punya opini berbeda. Jadi jangan disebut, wah faktanya kamu tidak pantas. Ya, enggak, bukan faktanya kamu tidak pantas itu. Opininya temanmu kamu tidak pantas. Baik, terus kalau hari ini contohnya lagi, cerdas informasi itu cara menggunakan teknologi informasi. Bisa. Nah, ini banyak loh yang masih gagap. Saya khawatir mungkin banyak di sini yang semesternya sudah tinggi, tapi kalau masuk perpustakaan bingung. Padahal ya sudah dilatih bolak-balik, masih gagap. Nyari katalog masih bingung, masuk perpustakaan bingung. Itu berarti kamu kurang cerdas informasi. Nanti lihat katalog, nama pengarangnya dibalik aja kamu stres nih. Ini gimana sih ya? Gitu nanti. Nah, itu kurang cerdas secara informasi. Jadi tahu caranya. Kalau sekarang ya Google, dipahami algoritmanya dan lain sebagainya. Ini contoh aplikasinya. Termasuk cerdas informasi itu tidak menyebarkan informasi secara tidak etis, di luar konteks, atau memanipulasi informasi dan lain sebagainya. Kemudian seperti tadi ya, bisa mengubah informasi jadi pengetahuan dan juga bisa diterapkan. Baik, ini nambah wawasan kita. Mungkin kalau ada waktu kita bisa bahas panjang tentang informational intelligence ini. Bagaimana kita juga hari ini tidak sekedar harus cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, tapi juga harus cerdas informasi. Bahkan kalau melihat situasi hari ini, kecerdasan emosionalmu bisa rusak ketika masuk informasi yang salah. Kecerdasan spiritualmu bisa bubar kalau masuk informasi yang tidak tepat. Jangan dikira ini sepele. Kenapa? Karena ya semuanya kuncinya di pikiranmu. Sementara pikiran itu tergantung informasi yang kalian masukkan. Nah, kalau dirangkum, cirinya orang cerdas informasi itu 3. Teliti dalam memilah, kritis dalam menilai, bijak dalam menyebarkan. Kalau kalian sudah punya kompetensi ini, insya Allah kalian sudah cerdas informasi. Tidak sembrono memasukkan hal-hal yang keliru, yang tidak penting di kepala kita. Baik, kita mulai masuk ke mencari kejernihan lewat informasi. Saya awali dari sini ya. Ini problem informasi masa kini. Apa itu? Ini yang paling banyak dikeluhkan orang hari ini. Apa? Overload informasi. Banjir informasi. Kalau zaman dulu, kalau ada orang kok, kalau diajak ngomong tolah-toleh bingung, ngah-ngoh terus disebutnya, wah kamu tell me, kurang update, kurang informasi. Kalau dulu kan begitu. Anak ndak pinter itu disebutnya kurang informasi. Hari ini situasinya mungkin terbalik. Saking banyaknya informasi, kita jadi bingung sendiri. Tolah-toleh juga akhirnya. Iki yang benar yang mana, yang cocok yang mana, yang sesuai yang mana. Kok informasi banyak sekali, kadang-kadang isinya bertentangan. Banjir. Kemarin saya baca ada istilah tidak sekedar banjir informasi, tapi tsunami informasi. Luar biasa itu. Ya, mungkin sebentar lagi juga ada kiamat informasi.
Mungkin kiamat informasi itu ketika sudahlah benar salah sudah sama sekali kita tidak bisa detek. Apakah ini benar, apakah ini salah, kita sama sekali susah. Itu kiamat sudah kita. Kita menganggapnya benar ternyata salah, kita menganggapnya salah ternyata benar. Kita selalu ketipu, kita kecelik terus kita. Itu kiamat sudah informasi ya. Nah, kita pelajari sebentar ya, akar sampai solusi dari overload informasi ini. Akarnya apa? Kenapa sih kok sekarang informasi itu membanjir? Yang pertama karena hari ini kita mudah terhubung kemanapun karena perangkat digital kita. Jadi itu yang pertama, konektivitas digital, akhirnya terjadi proliferasi data. Informasi datang terus, data berkembang biak terus. Kita buka situs apa saja, informasi masuk. Lewat TikTok bisa masuk, lewat X, Twitter bisa masuk, lewat Instagram bisa masuk. Lewat YouTube apalagi, Google apalagi, ChatGPT apalagi. Pokoknya semuanya memberi informasi sekarang. Kadang temen tidak kenal, ya nge-share apa. Itu ya ngasih informasi. Dan kita tidak bisa menolak apa saja. Nah, ini yang membuat banjir informasi. Sementara, itu yang ketiga. Kita tidak punya prioritas informasi. Kita tidak punya kategori, kalau informasi tentang ini saya memerlukannya. Kalau tentang itu saya tidak terlalu butuh. Kita tidak punya kategori ini. Itu yang membuat kita bingung. Itu yang membuat kita tidak bisa menepis informasi apapun yang masuk. Ya, prioritas itu bisa lewat situsnya, atau bisa karena orangnya, atau bisa karena apa saja, atau temanya. Lewat situs itu misalnya, kalau dari situs ini saya masih percaya, tapi kalau dari situs itu apalagi tidak jelas situsnya, saya tidak. Ini namanya prioritas. Kalau dari medsos yang itu saya tidak terlalu percaya, tapi kalau dari repositori jurnal yang ini saya percaya. Kalau dari portal berita yang ini saya percaya, tapi portal berita yang itu tidak. Dari track recordnya, pengalaman selama ini. Ini yang disebut prioritas. Selama ini kan kita tidak pernah peduli dengan itu. Yang penting informasinya kita senang, kita cocok, kita iyakan saja. Kadang-kadang sekarang banyak yang bahkan sumbernya tidak disebut. Kalau sumbernya tidak disebut, tidak usah dipercaya dulu pasti. Cari dulu sumbernya. Ketahuan sumbernya pun, sumbernya dari situ toh. Kalau dari situ tidaklah saya. Caranya begitu. Tapi selama ini kita tidak begitu. Asal informasinya cocok dengan kita jempoli. Asal informasinya bertentangan dengan kita marahi, kita kritik. Cara kita selama ini hanya begitu. Yaitu nama lain dari tidak kritis. Baik, apalagi kita tidak punya filter. Apalagi hari ini sebagian besar kita itu multitasking. Urusannya banyak macam-macam. Mahasiswa itu kadang bolos, kan ada sibuk saya Pak gitu. Padahal sibuknya mungkin tidak penting, tapi kan tetap sibuk namanya. Jadi kita banyak urusan. Hari ini jarang, kemarin saya baca penelitian itu Gen Z, generasi kalian, generasi Z, itu yang tahan melakukan satu aktivitas lebih dari 20 menit. Sebagian besar saya yakin kalian kalau makan sambil buka HP. Ya kan? Kuliah pun dosennya capek-capek jelasin kamu sambil WA-an. Gayanya kayak nonton laptop, kayak belajar itu. Padahal itu chattingan, ngobrol, apa. Karena banyak multitasking, banyak yang disambi. Jadi kalian baca berita, kalian baca WA, kalian buka Instagram, itu sebenarnya sambil melakukan apa yang lain. Tentu saja daya filtermu lemah.
Sambil makan tiba-tiba ada berita, wah ada kasus apa gitu, terus kamu, wah itu sambil makan itu. Akhirnya beritanya tidak terlalu paham, makannya juga tidak menikmati. Dua-duanya nggak dapat kalian. Itulah. Jadi akarnya ada di sini, banjir informasi itu terjadi. Kalian nyapih gadget kan sulitnya luar biasa sekarang. Baik. Gejalanya apa, ciri-ciri kalian kena sindrom overload informasi ini? Yang pertama, cirinya apa? Produktivitas menurun. Jadi kalian tidak produktif, hidupmu mengalir saja, diombang-ambingkan oleh informasi. Kalau diajak debat, kalau diajak ngobrol, wah materimu banyak sekali, itu ngobrol semalam tidak habis-habis. Tapi terus produktivitasmu menurun. Ya ndak jadi tulisan, ya ndak banyak baca buku, ya ndak banyak. Produktivitasmu menurun. Ya tulisan pun yang diwajibkan dosen saja. Itu pun minta tolong ChatGPT. Itu pun tadi kamu sendiri ndak ngapa-ngapain. Ndak ada karyamu. Ya tentu saja orang yang ndak punya karya, ndak punya self-esteem, ndak punya kebanggaan diri. Berarti kalau kalian dapat tugas apapun dari dosenmu, terus minta tolong ChatGPT, atau sekedar jiplak sana jiplak sini, orang lain mungkin tidak tahu, tapi kalian sendiri yang tahu, dan itu membuat dirimu pelan-pelan merasa, apa sih yang dibanggakan dari diriku? Meskipun tidak bunyi begitu, tapi self-esteemmu turun banyak. Kamu jadi kurang percaya diri. Kamu tidak punya kebanggaan. Padahal hidup perlu ini. Oke. Jadi ciri pertama, kalau kalian sudah mulai, misalnya, saya ini sudah semester 9 loh Pak, tapi rasanya belum apa-apa. Jadi mulai itu ciri-ciri sudah. Padahal kelihatannya kamu sibuk sekali, kelihatannya aktif sekali, tapi kok tidak ada apa-apanya. Kemungkinan kamu terjebak di overload informasi ini. Yang kedua, overthinking. Bingung kalau mau ngambil keputusan. Sekedar mau makan malam di mana, itu pikiranmu panjang. Kalau di warung sana, saya baca di online itu bintangnya cuma 3. Nanti jangan-jangan tidak enak. Tapi kalau di warung sini, pesen GoFood tinggal mecet saja, itu bisa jam-jaman itu. Ini warung sini. Anda nanti kita terus. Overthinking, terlalu banyak data yang kamu miliki, kamu tambah bingung sendiri. Tidak bisa memutuskan. Apalagi terus kamu mempertimbangkan komennya orang yang ini, komennya orang yang itu, sudah. Dan itu kelihatan kan kalau kamu belanja online itu panjang sekali. Sekedar mau beli sandal jepit 12.000, itu kamu nyekel. Khawatir ketipu Pak, khawatir keliru Pak, terus panjang. Alah beli di toko sebelah selesai. Tapi habis waktumu. Ya banyak sih detail, data macam-macam ada di dunia digital, tapi kayak tadi ketika kamu tidak punya prioritas, habis kalian waktumu. Terlalu banyak informasi, kadang-kala menyusahkan. Kemudian kita merasa kewalahan, kita kebingungan. Ini rasanya benar, itu juga rasanya benar ini. Terus kamu jadi tambah bingung, kewalahan. Akhirnya stres. Sulit kita konsentrasi. Nah, itu gejala-gejala ini ya. Kalau kalian merasa gejala-gejala ini, segera bertobat. Ya, diubah gaya hidupnya ya. Efeknya apa? Ini mirip kayak dulu ya di Burnout Society-nya Byung Chul Han. Kecemasan, kelelahan, depresi, psikosomatik, penyakit yang semula di pikiran terus merambat ke fisik. Akhirnya sekarang banyak yang
asam lambung naik. Kecemasannya naik, asam lambungnya naik. Terus pusing, naik lagi ke kepala jadi vertigo, dan lain sebagainya. Ini penyakit-penyakit populer hari ini. Tiap hari kaget oleh informasi macam-macam, terus jantung. Terlalu sering nyekron, lupa minum, lupa gerak, ginjalnya kena. Gaya hidupmu. Ayo dicek. Nah, ini ada beberapa solusi praktis ya. Ini tapi tiap orang bisa beda-beda. Kalian yang tahu cara terbaik menghindari overload informasi. Yang pertama, prioritas. Pastikan kalian punya prioritas. Tidak semua informasi harus ditelan, didalami. Ada yang dilewatkan begitu saja, banyak yang harus di-skip, diloncati saja. Kalau kalian tidak punya ini, tetap kalian akan kelelahan. Kemudian, mindful. Mindful itu nikmati momenmu. Ini lawannya multitasking tadi. Fokuslah pada satu aktivitas, satu kegiatan di satu waktu. Biar kalian bisa menikmatinya. Singkirkan yang menggoda, distraksi yang tidak penting. Ambil waktu untuk istirahat. Hari ini rasanya kita jarang secara sengaja, ini waktunya istirahat. Terus semuanya ditaruh, cuci kaki, wudhu, terus tidur, itu jarang begitu. Kita sampai detik-detik terakhir nyawa kita kemana, itu masih pegang HP. Terus HP-nya kadang jatuh sendiri, blok gitu terus. Ya, oke ya. Saya bisa ngomong gini kadang ya karena pengalaman. Ya. Jadi makanya saya bilang kita itu hari ini jarang yang tidur. Sebagian besar kita itu ketiduran. Jadi karena sampai detik terakhir mau tidur itu kita masih beraktivitas. Yo main HP. Ya paling enggak kalau enggak main HP lihat TV lah ya. Apa nonton Netflix, apa nonton apa kan begitu. Terus sampai kita ketiduran. Terus kaget, sudah ketiduran baru TV-nya dimatikan. Begitu TV-nya dimatikan terus enggak bisa tidur. Terus dinyalain lagi. Ini kita sudah begitu, sudah kebiasaan kita. Itu hati-hati. Masyarakat kita tidak hanya masyarakat kelelahan, juga masyarakat kurang tidur sekarang. Istirahatlah. Kalau mampu, ini selanjutnya ya. Kayak kalian waktu kecil oleh gurumu disuruh bagi-bagi. Pagi bangun, sholat, bantu orang tua, mandi, sarapan, ke sekolah, main, membantu orang tua, belajar. Coba kamu bagi waktu ini, masukkan waktu untuk mengakses informasi. Waktu saya membaca informasi itu pagi, Pak. Setelah sarapan. Nah, kalau main game siang, Pak, setelah ini. Kalau ini dibagi saja. Buka medsos sehari 4 kali saya. Nah, ini tidak apa-apa. Tapi di waktu. Jadi kalau tidak waktunya ya jangan. Ini latihan biar kita tidak ketergantungan. Menurut saya hari ini penting. Kemudian selektif milih sumber. Jadi tidak asal. Kalau memang informasi tentang hal yang penting, cari sumber yang punya otoritas. Kalau tentang astronomi, di web-web yang punya otoritas bidang astronomi, yang filsafat, bidang filsafat, yang agama juga begitu. Kemudian tadi tingkatkan literasi informasi, literasi digital, sehingga kita jadi cerdas informasi. Ini tantangan pertama, problem masa kini untuk overload informasi. Tantangan kedua, ini lebih berat.
Kalau ini tidak sekedar banjir. Yang kita hadapi hari ini adalah manipulasi informasi. Dari siapa saja. Kadang-kadang kita sendiri yang bikin informasi manipulatif ini. Ada banyak sekali jenisnya. Ini saya sebut ya, ini antara lain saja. Yang pertama ada istilah false connection. False connection itu judulnya, gambarnya, atau cuplikannya, thumbnailnya tidak sesuai dengan isinya. Ini namanya false connection. Jadi kadang-kadang isinya apa, covernya apa. Kalau video ya thumbnailnya apa. Ini namanya false connection. Kalau zaman dulu kadang-kadang kita beli buku, lihat covernya, wah covernya keren ini mesti. Ya begitu dibeli sampai rumah dibaca, ternyata isinya cuma begini. Ini namanya false connection. Yo teman-teman yang konten kreator kadang-kadang sering bikin ini. Misalnya videonya sebenarnya membosankan, tapi dikasih thumbnail apa, orang jadi penasaran. Biar clickbait terus diklik. Ini namanya false connection. Seolah-olah luar biasa, kadang-kadang dikasih judul yang bombastis, terus kita masuk, salah ternyata. Tidak sebombastis itu. Ini nyambung dengan yang kedua, manipulated content. Isi berita yang dipelintir. Saya kapan itu buka Google, ada kalimat begini. Jual Fahrudin Faiz murah. Ya. Itu ya, saya tahu sih maksudnya jual buku kan. Tapi ya jual Fahrudin Faiz murah itu. Itu mungkin bagi orang yang tertarik itu berapa ya harganya Pak Faiz, terus kamu klik. Ternyata ya murah, diskon lagi 40% misalnya. Nah, itu pinternya orang bikin iklan kadang begitu. Terus ada lagi jenis misleading. Misleading itu biasanya benar sih informasinya, tapi di frame, diinformasikan sebagian saja, sehingga orang jadi salah paham. Misalnya ya, ngaji filsafat ini terus difoto yang bagian belakang, yang berdua sama pacarnya yang di sana mojok berdua difoto terus kayak gini nih kelakuannya ngaji filsafat. Dia tidak bohong, buktinya ada gambar begitu di sana, tapi yang lain yang ngaji serius di depan tidak ditampilkan. Ini namanya misleading. Membuat orang salah paham. Nah, kita sering dengan kepentingan tertentu misleading ini. Kalau kita benci dengan orang, ya kita cari sudut pandang yang menguntungkan kita, menjelekkan orang itu. Atau sebaliknya. Jadi biasanya kita ngambil misleading. Kemudian ada fabricated. Fabricated itu memang dibuat-buat. Sebenarnya tidak pernah terjadi, tapi dibuat-buat saja. Nah, mungkin kamu bikin prank apa di sini yang pas diramaikan, terus orang anggapnya beneran ada. Itu fabricated. Sengaja dibikin. Biar rame, yuk. Nah, itu kadang-kadang kan konten kreator itu kadang memang sengaja bikin. Nah, dibuat-buat, padahal sebenarnya tidak pernah terjadi. Atau sponsored content. Konten sponsor, itu kayak berita, kayak film, kayak apa. Tapi hakikatnya ya sponsor saja sih, iklan. Kan sering kita lihat itu, ada konten apa, itu ternyata jualan. Terus kita komen, S3 marketing ini. Nah, itu berarti itu sponsor, ada pesan sponsornya. Misalnya mentang-mentang saya nulis buku 50 tahun misalnya, terus tema ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan buku itu, terus tak giring-giring ke sana ngomongnya biar nyambung sama buku itu. Itu sama sebenarnya, sponsored content. Baik. Terus ada false content. Informasinya benar, tapi dipakai untuk hal yang salah.
Itu namanya false content. Kadang-kadang begini. Saya ingat zaman dulu ada kecelakaan di Afrika. Bis. Itu yang tewas banyak. Terus yang tewas itu dijajar-jajar di pinggir jalan gitu. Terus ada yang ngambil gambarnya. Terus diupload. Inilah kekejaman tentara Israel misalnya. Ya Israel kejam, tapi gambar itu false, salah. Itu bukan gambar perang Israel-Palestina, itu gambar kecelakaan di Afrika. Kita sering tertipu dengan model false content ini. Ada gambarnya. Nanti gambar demo 98 diberitakan hari ini. Bukan peristiwa di situ dijadikan ilustrasi peristiwa ini. Ini namanya false content. Terus ada satir atau parodi, tapi bagi yang tidak paham terus dianggap serius. Padahal itu satir saja, itu parodi saja, tapi terus dianggap serius. Kemudian ada imposter. Imposter content itu biasanya mengatasnamakan seseorang atau lembaga tertentu, padahal tidak. Itu imposter. Oh ini sudah menteri ini loh yang bilang, padahal menterinya tidak. Itu imposter namanya. Oh ini lembaga ini loh yang sudah menyatakan lembaganya tidak bilang begitu. Itu namanya imposter. Ada yang jenis propaganda. Jenis propaganda itu ya memang sengaja untuk mempengaruhi publik, membangun opini. Bolak-balik menampilkan begitu biar orang lain ikut dia dengan cara pandang dia. Itu namanya propaganda. Bisa pro pemerintah, bisa anti pemerintah, itu ini jenisnya propaganda. Kemudian yang terakhir ya ada yang memang salah. Orangnya tidak punya tujuan jelek sih, tapi ya memang keliru informasinya. Dia salah informasi, misinformasi. Namanya error. Jadi ini problem ini lebih berat. Memerlukan daya kritis kita. Disinilah teman-teman pentingnya kita belajar critical thinking. Berpikir kritis. Karena dunia kita hari ini, dunia informasi kita penuh manipulasi-manipulasi. Gambar ini dulu pernah saya sampaikan ketika membahas post-truth. Coba ya, ini namanya framing dan priming. Peristiwanya itu sebenarnya gambar yang tengah itu. Jadi ada tawanan, ditangkap, yang satu menodongkan senjata, yang satu ngasih minum. Tapi nanti bisa di-frame bagian kanannya saja atau bagian kirinya saja. Yang keluar di berita itu biasanya gambar yang kanan atau gambar yang kiri, sesuai kepentingan. Kalau wartawannya ingin menunjukkan betapa kejamnya itu, ya gambar yang kiri yang dikeluarkan. Tapi yang ingin menunjukkan betapa manusiawinya itu gambar yang kanan yang dikeluarkan. Itu yang disebut framing dan priming. Antara mahasiswa dan polisi sama-sama pentung-pentungan. Yang satu lempar-lempar batu, yang satu mukuli dengan tongkat. Terus di frame sesuai kepentingannya. Nanti ada yang nyebar ketika polisinya mukuli pakai tongkat, ada yang nyebar ketika yang demo lempar-lempar pakai batu. Sesuai kepentingannya masing-masing. Ini yang disebut framing and priming. Terus kita terjebak di situ. Oh, ternyata pendemo itu anarkis semua, liar. Kamu terjebak di situ. Atau sebaliknya, polisi harusnya melindungi, sekejam itu akhirnya. Kita termakan oleh framing dan priming. Priming itu penonjolan. Jadi, padahal kalau dibaca utuh, ya seperti gambar yang tengah itu. Yo sama-sama ada kerasnya sih masing-masing. Misalnya yang tentang polisi dan mahasiswa tadi. Ini masih mending, kadang-kadang ada penonjolan yang agak artifisial, agak aneh.
Kalian kan sering gambar apa tapi terus kalian wah salah fokus arlojinya. Nah itu malah yang di frame malah tidak terduga-duga. Salah fokus merek tas yang di bawah. Nah itu tidak terduga-duga, itu tiba-tiba. Kayak kemarin yang penjarahan itu tiba-tiba salah fokus, di fotonya ada gambar ini ya, terus kayak gitu. Nah, terus kamu besarkan itu, kamu bikin narasi, dikasih caption, itu namanya framing. Oke ya, tentu saja yang nge-frame punya kepentingan, yang menonjolkan ada kepentingannya sendiri. Ini lepas benar salah, setuju tidak setuju ya, tapi kamu pahami polanya. Ini loh yang kadang membuat kita, emosi kita tidak terkendali, kemarahan kita memuncak, karena kita larut oleh pengarus apa? Ketika orang membuat arus lewat framing dan primingnya masing-masing. Ini kita harus cerdas hari ini, makanya kadang-kadang informasi itu malah mengeruhkan kita. Baik, kalau tidak hati-hati ya, bukan berarti terus informasinya salah loh ya, framing dan priming benar, tapi penonjolan tertentunya itu yang kita harus hati-hati. Mungkin kayak ngaji ini yang di frame minumannya saja. Kamu frame bagian minumnya saja. Oh, sejak tahun berapa, 10 tahun yang lalu minumnya ya kayak gini terus misalnya. Kamu frame itunya saja. Terus tersebar kemana-mana. Itu framing. Tidak salah sih. Memang benar begitu. Tapi kan ngaji ini tidak hanya urusan minum. Ada urusan lain yang jauh lebih besar. Berita apapun nanti akan seperti ini. Tergantung nanti siapa yang membuat berita. Mana yang dia tonjolkan. Lanjut, problem kedua sudah ya. Problem kedua berarti tadi berhubungan dengan manipulasi. Yang pertama overload informasi. Sekarang problem ketiga. Kalau ini hubungannya dengan teknologinya. Jangan salah, teknologi itu ya membantu tapi juga mengurangi. Ini teori teman-teman dulu pernah kita bahas di Marshall McLuhan. Media is message. Dulu ya dicari di tema-tema belum lama. Mungkin 3-4 bulan yang lalu. Jadi kata McLuhan, teknologi apapun yang dibuat oleh manusia, teknologi itu kan memudahkan sebenarnya. Selalu dia bermata ganda. Yang satu extension, yang kedua amputation. Yang satu menambah, memperluas, di sisi yang lain dia mengamputasi, memotong. Ya, contoh sederhana misalnya kalkulator. Lahirnya kalkulator itu menambah kemampuan kita hitung-menghitung. Sekarang hitung-hitungan berapapun, ayo, wong ada kalkulator. Tapi pada akhirnya mengamputasi kemampuan kita berhitung secara manual. Itu namanya terpotong. Kalian hitung-hitungan mungkin bingung. 12 kali 17 berapa? Woi, suwi mikirnya kan. Berapa ya Pak? Sudah sampai orang tersebut. Tapi begitu ada kalkulator cepat. Tapi ketergantungan kalkulator pada akhirnya ya kalian jadi mandul di bidang hitung-menghitung. Dulu zaman saya SD ada mencongak. Saya tidak tahu, hari ini mungkin masih ada ya mencongak itu. Ya paling tidak hafal-hafalan perkalian, tambah, kurang 1 sampai 10 lah, paling tidak gitu. Jangan-jangan ada yang sudah mahasiswa semester 8 terus 7 kali 7. Lama mikirnya itu. Semoga tidak begitu ya. Ya sampai 10 lah bisa ditolerir. Kalau sudah belasan, alhamdulillah. Tapi ini karena sekarang gampang teknologinya. Apalagi kalkulator sekarang masuk HP, masuk tambah simpel lagi. Jadi extension memudahkan, menambah kemampuan, tapi terus amputation.
Kendaraan bermotor, itu memudahkan kita mobilitas kemana-mana. Tapi ada amputasinya. Amputasinya apa? Manusia jadi kurang gerak. Kurang gerak, efeknya ke kesehatan juga ada. Bayangkan zaman dulu ya, sebelum ada kendaraan bermotor, orang kemana-mana pakai jalan kaki, mungkin kendaraannya pakai binatang dan lain sebagainya. Badannya lebih banyak gerak, tapi sekarang lebih mudah, ada amputasinya. Nah, teknologi informasi juga begitu. Ayo kita lihat ya, apa yang dimudahkan, kemudian apa yang dilemahkan dari teknologi informasi. Di situ saya kasih contoh 3 aspek. Yang pertama, internet dengan Google dan lain sebagainya. Ada extension luar biasa dari internet, memperpanjang daya jangkau pengetahuan kita. Dulu mungkin kita pengetahuan itu dari buku, dari koran, dari majalah terbatas. Sekarang ada Google, ada AI. Itu luar biasa. Informasi dari seluruh dunia bisa kita akses langsung saat ini juga. Hitungan detik, bahkan tidak pakai hitungan, wong bareng. Di sana kejadian apa, di sini langsung terlihat. Siapapun sekarang bisa belajar. Jadi jangan dikira orang-orang di pelosok di daerah itu tidak ngerti wawasanmu seperti hari ini. Saya tahun lalu itu ke satu desa di Malang, desanya di Pegunungan Bromo di bawah itu. Orang kampung beneran, desanya masuk, naik turun itu karena anak-anak KKN yang minta. Saya membayangkan di sana itu pengajian. Tapi mereka minta tema filsafat ketuhanan. Pertanyaan-pertanyaannya bangsa wahdatul wujud, bangsa gitu-gitu, dan mereka ngangkat materi-materi itu. Waktu saya tanya, ngerti wacana-wacana begitu dari mana? Dari YouTube, banyak sekarang. Itu kan luar biasa. Jadi kalian jangan kegeeran merasa bahwa kalian yang hadir ikut ngaji paling pinter. Tidak juga. Sekarang di mana-mana pengetahuan masuk. Ke desa-desa paling pelosok masuk. Sudah. Ini kan extensionnya dari teknologi informasi. Tapi tentu saja ada amputationnya, ada yang dipotong. Apa yang dipotong? Seperti tadi, kemampuan menyaringnya menurun, tidak bagus. Kita tidak bisa memfilter, ini pasti benar tidak sih? Ini baik tidak sih? Ini relevan tidak sih? Itu tidak semua orang bisa. Kemampuan kita terus turun karena kita menggantungkan saja pada internet. Daya ingat jangka panjang kita melemah. Jangankan sekarang ada GPS itu, pikiran kita males sudah. Daya jelajah pikiran kita. Ngukur jalan, ngitung ini nanti belok kiri kanan, itu sudah mulai jarang kita aktifkan. Apa-apa bergantung GPS. Padahal kadang dibelusuk ke sungai-sungai, ke hutan-hutan gitu. Toh kalian percaya saja. Jadi ada bantuannya tapi ada amputasinya. Kemudian tentu saja amputasinya konsentrasi menurun tadi ya, karena terlalu banyak distraksi, isinya terlalu macam-macam. Medsos juga begitu. Ada banyak untungnya apa? Kita banyak relasi sekarang luas. Teman-teman kita SD, SMP, SMA, mahasiswa itu punya grup sendiri-sendiri padahal tempatnya jauh-jauh. Mudah sekarang. Berbagi pengalaman, berbagi opini mudah. Bikin gerakan gampang sekarang cepat. Tapi tetap ada amputasinya. Amputasinya apa? Kita terlalu rame, akhirnya
waktu untuk berpikir mendalam berkurang. Lebih banyak scroll-scrollnya daripada thinking-thinkingnya. Mikirnya banyak berkurang. Terus privasi menghilang. Apa saja kita bongkar, kita buka, kita ceritakan. Orang itu ngerti A sampai Z-nya kita. Sampai yang paling dalam juga. Siapa yang bongkar? Kita sendiri. Wong kita mau ngapain aja kan selfie, posting. Ngaji ini tadi sudah posting berapa kali? Berangkat. Kan gitu kamu. Berangkat ngaji nih, sudah. Sampai di masjid nih, sudah. Saya duduk di sini di foto. Pak Faiz sudah datang nih, sudah. Nanti materi. Sejak judul tadi sudah di foto. Judul, terus gitu. Jadi privasi kita hilang. Bahkan nanti makan malam apa di foto. Menu malam ini, gitu. Orang tahu sampai kita makan apa, sampai detail. Kita galau ya curhat ke sana. Pikiranku kok enggak tenang ya, itu ya diposting. Terus orang jadi tahu sampai dalam-dalamnya kita. Dunia privat hilang. Kemudian apa? Polarisasi tambah kuat. Karena biasanya di medsos itu yang pro kumpul sama yang pro, yang anti kumpul sama yang anti, yang setuju dengan yang setuju. Nanti kalau di grup ini banyak yang setuju, kamu terus merasa tidak layak di grup itu, terus keluar, terus bikin grup sendiri. Ini biasa begitu. Polarisasi tambah kuat. Ini amputasinya media sosial. Manfaatnya besar, efeknya juga besar. Kalau aplikasi berita juga begitu. Berita sekarang kita mudah, aksesnya cepat. Kita lebih sadar isu-isu sosial, politik, lingkungan lebih cepat. Tapi hari ini ada juga amputasinya. Negatifnya apa? Sekarang algoritmanya pakai clickbait, sensasi. Berita biasa-biasa dipelintir biar jadi luar biasa, biar diklik. Saingan habis-habisan. Semuanya sekarang jadi wartawan. Minimal untuk dirinya sendiri. Ya kan kalian bikin channelmu sendiri kan sekarang semua AdSense-an. Di Twitter juga nyari AdSense, nanti di Facebook juga, di YouTube juga, semuanya kamu nyari uang. Akhirnya gimana caranya biar kamu tetap dapat uang banyak yang paling besar, terus apa saja kamu ceritakan, kadang manipulatif. Momen biasa-biasa kamu besar-besarkan biar luar biasa. Kecelakaan biasa mungkin senggolan yang tidak ada apa-apa. Wah, kamu ceritanya bombastis sekali. Tadi sore, sewaktu saya berangkat ngaji, tidak sengaja ada mobil yang angkara murka dia. Karena padahal gitu. Padahal yang peristiwanya biasa, setelah senggolan salaman. Tapi kita memberitakannya luar. Demi apa? Diklik orang. Atau kadang-kadang kita bikin penasaran. Foto dulu ya, captionnya besok. Terus orang tanya macam-macam. Apa itu? Tunggu saja besok kejutannya. Terus besok ternyata tidak ada apa-apa, ya ceritanya flat saja. Nah, kita sering begitu. Ini apa? Efek amputation-nya. Sekarang justru channel-channel berita yang lurus-lurus saja itu jarang diklik, tidak laku. Yang sering diklik yang sensasional, kontroversial, hal biasa disampaikan secara luar biasa. Ini kalau tidak hati-hati, saya membayangkan isi kepalamu itu betapa sibuknya, betapa riuhnya, ramenya luar biasa. Belum lagi komennya. Wah, justru bagian berita yang paling menarik kan komennya. Itu kamu ikut gegeran. Kalau ada orang komentar saling maki-maki, ya kamu membacanya itu seolah-olah mendengarkan langsung orang gegeran itu. Makanya manusia hari ini mungkin jarang berkata-kata, tapi kepalanya rame sekali. Jadi itulah extension dan amputation-nya teknologi informasi.
Ini yang harus kita mulai ya. Kita mulai ngatur, kita mulai hati-hati biar tidak mengeruhkan diri kita kan. Kita di banyak sesi mengidealkan batin, termasuk pikiran, hati itu jernih. Sementara hari ini ada pengaruh luar biasa melalui teknologi informasi.